sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini melihat perkembangan yang ada di media dan di masyarakat, kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan beberapa hal. Tentunya agar masyarakat tidak tersesat dengan adanya narasi-narasi yang berkembang. Sehingga hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan semua media. Mengenai perkara yang sedang berjalan mengenai ijazah Pak Jokowi, yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa penyelidikan di Barreskrim mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang lapor, Pak Polisi ada yang kemalingan nih rumah tetangga saya, silakan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai. Penyelidikannya kan nggak mungkin dilanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Itu sangat penting. Nah, kemudian sekarang terlihat mungkin rekan-rekan media semua sudah mulai melihat juga tren yang selama ini mereka juga menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi laporan itu sudah dihentikan. Dan kelihatannya mereka sudah mentok. Karena memang tidak ada lagi yang perlu tutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu. Kemudian KKM-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan sampai ke KKM juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKM, mengenai dosen pembimbing. Itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Barreskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Nah ini menjadi sangat penting karena sekarang saya nggak tahu ya, mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazahnya sudah memang mutlak asli, mencoba lari kemana-mana. Nah ini yang juga kita tidak mau terjadi, sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita-berita yang simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan, dan orang-orang yang mencoba menarasikan ini, kami juga minta untuk bertanggung jawab.
Karena kami juga sebagai individu dan sebagai kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya juga berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kemudian yang paling penting, rekan-rekan semua ini mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan ya, kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya, akan selesai, tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis soalnya tunjukkan saja, dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Kalau menurut mereka itu asli, baru selesai. Nah ini bagaimana? Kita ini kan negara hukum yang memiliki institusi-institusi, pihak-pihak memiliki kewenangan sudah diatur oleh hukum. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka, nih saya perlihatkan, bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya itulah yang mereka mencoba menarasikan gitu. Kalau ini ditunjukkan selesai. Yang saya sampaikan dengan tegas di sini, kami yakin tidak akan selesai. Justru mereka akan mencoba melihat itu untuk memvalidasi semua perkataan yang sudah mereka lakukan dulu. Karena sebelumnya kan mereka selalu mengatakan A, B, C, D tanpa melihat yang asli. Mereka lagi coba cari argumen-argumen lain, membangun argumen lah. Nah dengan kita memperlihatkan ini, kami sampaikan sekali lagi, itu tidak akan menyelesaikan. Dan itu sudah dikonfirmasi ya, yang tadi bahwa kami akan teliti dulu kalau diperlihatkan. Itu bukan dari kami bahasanya, justru dari pihak mereka lah yang mengatakan itu. Sehingga ya kami melihat jangan sampai publik juga terbawa nih, tergiring dengan opini, ya kalau asli tunjukkan saja. Ya bukan seperti itu caranya, kita ini negara hukum. Masa ada sekumpulan orang yang memaksa seseorang untuk menunjukkan ijazahnya, itu harus dilakukan. Bayangkan aja kalau Mbak Mas, ada orang maksa terus, dipaksa terus. Ya kalau tidak bisa tunjukkan, berarti palsu. Seakan-akan dinarasikan seperti itu, kan tidak benar. Dan ini negara hukum, tidak seharusnya seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi kepada poin tadi ijazah dan lain-lain, ya kami juga sekali lagi mengingatkan dan harus menyampaikan kepada seluruh pihak untuk dapat mempertanggungjawabkan semua yang mereka sampaikan. Dan kembali lagi kami mencadangkan hak kami juga, Pak Jokowi, untuk mengambil upaya hukum terkait itu ya, karena itu isu yang sangat berbeda loh. Sekarang mereka menarasikan hal-hal baru yang kembali juga itu tidak sesuai dengan fakta, sehingga kembali kami harus mengingatkan ini. Ini merupakan kewajiban kami untuk mengingatkan ini. Mungkin ada tambahan dulu sebelum
Cek. Baik. Saya ingin menambahkan sekaligus memberikan pencerahan ya. Terkait mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah selesai melalui laporan masyarakat yang mereka layankan di Bareskrim itu terkait keaslian ijazah Pak Jokowi ya. Lantas itu sudah dihentikan dan sudah dilakukan uji lapor oleh kepolisian dan pihak kepolisian menyatakan itu identik ya. Artinya mengenai asli apa tidak ijazah ini itu sebenarnya sudah selesai. Terkait laporan kami di Polda Metro Jaya itu terkait perbuatan mereka ya. Artinya kalau memang ijazah ini sudah dibilang asli, sudah dibilang identik oleh lapor, artinya sekarang tinggal diuji perbuatan-perbuatan mereka ini perbuatan termasuk yang dilaporkan atau tidak. Seharusnya mereka bisa menahan diri, seharusnya mereka bisa mengerti gitu. Kalau sudah dibilang identik, lantas terus melemparkan isu-isu kebohongan, nah ini yang akan nantinya menjerat mereka sendiri. Sekarang mau lapor mana lagi gitu loh. Ini kita tinggal di negara Republik Indonesia, ada lembaga khusus yang menguji semuanya itu, yang berwenang, yang memiliki hak karena undang-undang. Itu pun nggak dipercaya lagi, ya lantas mau pakai mana lagi gitu loh. Mau dibilang uji luar negeri segala macam, nggak dibutuhkan itu semua. Jadi terkait ijazah Pak Jokowi ya, mau dibilang polemik asli apa segala macam, itu sudah selesai dengan dilakukannya lapor dan sudah digelarkan oleh Dirkrim pada waktu itu terkait ijazah Dirtipidum terkait ijazah keaslian sudah selesai, tidak ada lagi permasalahannya. Yang di Polda itu adalah kita melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang itu ya, apakah itu termasuk perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang kita adukan, 310, pasal 32, pasal 35. Ya, saya rasa itu tambahan. Ya, ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau rekan-rekan ingat 2 bulan yang lalu kita lakukan kontes di tempat yang sama. Kami meyakini bahwa isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini tidak untuk mencari kebenaran. Bahkan waktu itu kami menduga kuat ini upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Ternyata 2 bulan berjalan dalam pengetahuan kami, sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusakambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan. Sehingga apa yang kami duga 2 bulan yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah, secepat apapun kebohongan berlari, waktu yang akan menentukan kebenaran akan terkuak. Dan sekarang itu semua semakin terbukti ya, dan kita saksikan bersama. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap, menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan
2 bulan yang lalu agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat, saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk, dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Demikian kami sampaikan sebagai tambahan. Baik, terima kasih rekan sekalian. Saya hanya menambahkan dan menekankan saja bahwa seluruh rangkaian terkait dengan keabsahan ijazah asli Pak Jokowi yang sudah disampaikan secara luas kepada publik itu sudah secara nyata dan secara tegas disampaikan dan diverifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, antara lain oleh UGM, oleh KPU, baik KPU daerah, KPU DKI, KPU pusat dalam seluruh rangkaian pemilu, baik wali kota, gubernur, dan presiden. Dan terakhir, setelah mendapatkan penjelasan dari Bareskrim Polri bahwa ijazah asli Bapak Jokowi itu identik dan sudah disandingkan dengan beberapa ijazah dengan tahun yang sama, dengan fakultas yang sama, kemudian sudah juga dilakukan verifikasi lainnya terhadap dokumen-dokumen asli, dokumen-dokumen otentik Pak Jokowi yang ada di UGM, maka sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu adalah asli dan sah, bahwa Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 85. Jadi itu sudah clear. Saya ingin mempertegas di sini. Dan oleh karena itu kami, seperti tadi rekan Yaakob sampaikan, mencadangkan hak Bapak Jokowi terhadap pihak-pihak manapun yang terus menarasikan dan atau sekarang ikut serta menarasikan dan atau membuat framing-framing dengan membuat analisa-analisa puling-puling yang sebenarnya pulingnya membuktikan bahwa damage atau kerusakan yang terjadi akibat narasi-narasi yang tidak benar, dugaan-dugaan fitnah dan penyebaran nama baik yang dilakukan pihak-pihak tertentu tersebut memang terbukti. Dan menyambung dengan tadi yang disampaikan rekan Rifai tadi, bahwa dengan ini kami minta untuk Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Bareskrim dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk dengan transparan dan tegas memproses pengaduan yang disampaikan oleh Bapak yang sangat merugikan Bapak terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan baik secara langsung maupun secara ITE. Dan kemudian terkait dengan ijazah itu sendiri, pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada semua pihak, kepada masyarakat Indonesia, mohon janganlah kita menggunakan narasi-narasi demokrasi, narasi-narasi penelitian, narasi-narasi untuk kepentingan publik yang mana kita terus merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini kami tegas mengatakan merugikan pihak Bapak Joko Widodo. Dan oleh karena itu kami menghimbau kita juga, baik media maupun masyarakat, untuk menghentikan semua narasi-narasi negatif tersebut dan menghormati proses yang sedang berjalan. Kita tunggu saja, kita lihat saja apakah pengaduan yang disampaikan Bapak itu dapat ditindaklanjuti dan atau bagaimana akhir daripada persoalan ini, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak lainnya yang akan terkena dampak hukum ke depan. Saya rasa demikian. Mungkin ada pertanyaan? Ya.
dari teman-teman biar lebih. Silakan. Saya singkir dari Kompas.com yang ingin tanyakan terkait dengan prosesnya, mungkin dari teman-teman pengacara dapat komunikasi sejauh mana hasil dari penyelidikan yang dilakukan sama Polda Metro. Kenapa kok agak lama ini hasil penyelidikannya? Kemudian yang kedua, tadi kan tudingannya agak serius terkait dengan ini udah masuk isu politik gitu. Kalau dari teman-teman pengacara sendiri melihat apakah isu politik ini digerakkan secara struktural atau mungkin sporadis? Kalau struktural udah kecil nggak siapa dalam? Mungkin itu dari saya. Iya. Untuk yang pertama, Mas, kita juga masih menunggu. Jadi kami masih menunggu update dari pihak Polda Metro Jaya, dan seperti yang tadi rekan Rifai sudah sampaikan, kami juga meminta nih kepada pihak Polda Metro Jaya dengan segala hormat untuk dapat terus menindaklanjuti laporan kami, dan kami paham bahwa pasti akan memakan waktu dan kami sangat menghormati. Tapi oleh karena itu kami juga pantau terus, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar tanpa intervensi. Jadi kita berharap ini tidak ada intervensi dari manapun, tidak terpengaruh pihak manapun, sehingga jelas, clear, hitam putih. Kalau memang ada unsur pidananya, mohon segera diproses. Dan untuk yang kedua tadi, justru sebenarnya Mas, bukan kami yang menduga, tapi justru dari konferensi pers pihak sana lah yang kami sudah melihat nih, loh, kok konferensi pers mengenai ijazah konferensi pers mengenai ijazah Pak Jokowi, kok statementnya mulai belok nih, kok sudah ada mengatakan yang tadi mengasingkan Pak Jokowi, kok statementnya menyinggung keluarga Pak Jokowi, termasuk Mas Wapres dan lain-lain. Nah, itulah yang kami lihat, loh, ini mulai kelihatan aslinya gitu. Jadi sebenarnya bukan kami sama sekali dari awal melihat, ya kami posisinya kami kuasa hukum Pak Jokowi merasa bahwa hak-haknya dilanggar, merasa difitnah, sehingga kami mengajukan laporan. Tapi justru dari mereka yang mulai terlihat nih, fakta-fakta baru, aslinya mulai terlihat, ya itulah yang kami sayangkan. Dan kami juga menunggu, sebenarnya pertanyaan sama Mas tadi, kami menunggu sebenarnya ini siapa di balik ini. Jadi mungkin kita sama-sama menunggu, Mas. Saya juga penasaran. Ada tambahan? Pertama, terima kasih dari Kompas. Sepakat juga udah agak kelamaan ya penyelidikannya ya. Tadi gunakan diksi agak kelamaan, betul. Jadi kami juga tadi menghargai proses yang sedang berkembang. Cuma karena kita lihat sudah hiruk pikuknya sangat tidak sehat, maka mungkin cara terbaik adalah segera status perkaranya dibuat jelas. Ya, kalau bisa meningkatkan pendidikan kalau dihentikan, gitu ya. Itu satu. Lalu kedua, ya memang kami melihat ini ada yang orkestrasi, ya, karena gerakannya itu dari awal, dari 2 bulan yang lalu di ruangan ini kami sudah menganalisis juga, bahkan dari 2 tahun yang lalu kan kami nggak mau tunjukkan ijazah, karena kami tahu ujungnya bukan itu kok. Ya, secara logikanya, Mas, kalau saya tunjukkan ijazahnya sekarang, Mas bisa lihat asli itu enggak? Mata kita kan tidak mampu menilai itu. Yang paling benar adalah laboratorium, puslapor. Sekarang pas lapor sudah keluar, suruh tunjukkan lagi. Jadi cara berpikirnya tidak logis, tidak konsisten. Ya, nah, lalu kembali ke kita melihat gerakannya ini, ya, kok ada yang mengorkestrasi ya dari sistematikanya, terus cara masuknya begitu ya. Tapi siapa di belakangnya, ya itu untuk keterangan kami lah, gitu ya. Itu untuk kami, karena kembali lagi tidak mudah membuktikannya. Cuma intinya karena kami melihat ini sudah di luar betul persoalan akademis, mencari kebenaran, nah ini memang udah membuat gaduh. Ya mungkin di negara hukum ini jawabannya adalah ya hukum harus jadi panglima, ya, untuk menghentikan ini semua gitu ya. Apalagi di tahun pertama nih seharusnya kita ini mendukung lah pemerintahan mau berjalan belum nyampe 6 bulan gitu ya. Sudah bikin gaduh sana sini. Karena kita semua juga pemilih di sini. Saya bukan orang politik, tapi saya juga punya hak suara gitu kan. Saya juga boleh menentukan agar Indonesia ini tetap
paling tidak stabil lah. Ada saatnya dinamika itu muncul, tapi nggak sekarang ini gitu ya, kepagian gitu ya. Jadi lebih kurang itu jawabannya. Tapi menurut saya karena kebetulan kami orang hukum, dalam situasi seperti ini paling benar adalah cara hukum gitu ya. Bahwa sekarang dia lari-lari tuh, jadi kan kembali sebenarnya mereka juga tidak konsisten. Keluar hasil lapor dipersoalkan, katanya dari 3 ijazah itu ada jarak huruf apa segala macam dibahas. Padahal itu kan kembali lagi itu digital, bukan analog. Gimana caranya sesuatu yang analog diuji secara digital? Ini logika sederhana aja. Tapi kalau mereka pegang 3-3-nya itu ijazah, mereka periksa, itu baru menarik gitu. Ini kan sesuatu yang analog diperiksa secara digital, dan berulang-ulang terus seperti itu terus argumentasinya. Itu bicara kepalsuan. Sekarang di kepalsuan terjawab, sekarang lari soal syarat dipersoalkan. Kan beda ya. Ijazah itu ada kepalsuan atau tidak memenuhi syarat, ada 2 model. Kalau kepalsuan itu betul-betul tidak ada ijazah, dibuat palsu. Kalau tidak memenuhi syarat itu ijazahnya asli tapi tidak memenuhi syarat, beda ya. Itu 2 kelompok yang berbeda. Mereka ini nggak jelas, sebentar bicara palsu, ya, sebentar lagi bicara persyaratan, ditanya KKN-nya, skripsinya, lihat ke desa segala macam, itu bicara persyaratan itu udah kayak auditor dikti jadinya, ya sudah kayak tugasnya auditor dikti. Dan kalau bicara tidak bicara sebenarnya UGM bukan persoalan kami lagi kan begitu. Jadi karena kita melihat sudah tidak konsisten ya, tidak logis, bahkan tidak sehat gitu ya, terus bergulir di masyarakat, maka ya kami juga sudah dalam suatu titik ini sepertinya kita perlu agak lebih serius dari segi penegakan hukum. Itu mungkin yang bisa ditambahkan. Pertanyaan lain, silakan. Dari Kapolri kan akan ada pengawasan internal, eksternal terkait dengan kasus ini. Kira-kira kalau dari tim kuasa hukum tanggapannya seperti apa? Sebenarnya kembali lagi, kalau buat kami ini berlebihan. Okay. Ya, di Undang-Undang Sisdiknas maupun putusan-putusan MK, silakan teman-teman baca, untuk menentukan apakah ijazah sah atau tidak, cukup keterangan lembaga penerbit. Boleh lihat Undang-Undang Sisdiknas itu. Artinya tidak Ya, perlu ada. perlu ya. Jadi itu yuridis. Banyak kepala daerah itu di MK, ijazahnya tidak ada. Cukup dengan dikeluarkan surat keterangan lulus dari kampus yang bersangkutan, selesai secara hukum. Dinyatakan sah dan boleh ikut jadi pilkada kan begitu. Nah, sebenarnya kan UGM sudah berikan keterangannya sudah didengar pula oleh pihak Bareskrim. Bahkan bukan hanya keterangan pihak dosen loh, ini udah sampai segala teman kuliahnya, segala dosennya, segala bukti suratnya dikumpulin, coba administrasi perkuliahannya. Sebenarnya sudah selesai gitu. Jadi telapor pun dalam pandangan kami sebenarnya berlebihan. Ya, saya kasih gambaran contoh Mbak kalau punya sertifikat tanah, untuk menguji asli tidak, Mbak tanya BPN atau tanya puslapor? BPN. Gitu. Gampang sekali gitu ya. Mbak yang dari TV One kalau punya SIM, untuk tahu SIM-nya asli nanyanya ke Dirlantas atau ke puslapor? Dirlantas. Itu logis banget gitu. Tapi ya kemarin teman-teman Bareskrim tetap masih membawa ke Polri ya. Kami tetap menghargai sebagai bentuk kehati-hatian, dengan mungkin juga mendengar keluhan-keluhan dari pelapor ya. Tapi kembali lagi mau sampai kapan? Sekarang diminta lagi gelar khusus gitu ya. Saya pikir itu sudah berlebihan, karena dan ya, dari awal kita sudah menduga pola mainnya seperti itu, lempar isu baru lagi, nanti 2 minggu lagi ada lempar isu baru terus. Dan kalau kita terus ikut gendangnya nggak selesai Mbak. Ya masih banyak isu hukum yang lebih menarik dibanding ijazah ini ya. Banyak loh isu hukum yang bisa kita bahas ya. Tapi ya kembalilah, beginilah cara mempolitisasi hukum, dan intinya kami juga minta ini untuk diwaspadai dan sama-sama kita dorong untuk lebih proper ke jalur hukum yang benar. Demikian. Jadi saya tambahin sedikit terkait itu. Jadi kita harus sampaikan seperti yang Bareskrim telah sampaikan terkait pengaduan masyarakat terkait pemalsuan itu sudah selesai, sudah dihentikan. Terkait permohonan mereka menurut saya tidak relevan,
sehingga kita tidak usah lari ke sana. Dan juga bagaimana caranya, misalnya nih ada orang menuding ada uang palsu, tetapi dia tidak pernah memegang uang palsunya yang mana, ya kan? Sehingga saya berharap media juga tidak memfasilitasi hal-hal demikian, karena ini tentunya malah menambah gaduh seperti itu. Jadi saya mohon, mengenai dengan pengaduan masyarakat sebelumnya sudah selesai, dan marilah kita fokus kepada pengaduan yang disampaikan Bapak atas hal yang merugikan Bapak terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah kita adukan tersebut. Demikian. Dan kalau mereka mau membela diri, ya silakan mereka ikut prosesnya, dan mereka silakan buktikan di persidangan. Demikian. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada lagi? Pertanyaan? Cukup? Ya, jadi sekali lagi mungkin untuk penutup, ya kami sangat menyayangkan masih ada pihak-pihak yang mencoba untuk menarasikan ini semua, karena pihak ini kan sudah jelas UGM tidak dipercaya, KPU tidak dipercaya, Bareskrim sekarang tidak dipercaya, Puslapor-Polri tidak dipercaya. Jadi siapa yang dipercaya? Apa kita harus memperlihatkan dan dia menganalisa sendiri baru dia bisa katakan itu asli versi mereka? Apa iya kita harus memenuhi hasrat mereka untuk memperlihatkan, untuk melihat mana sih, kayak apa sih ijazah Pak Jokowi? Itu yang kita sayangkan. Ya, sehingga ya kami meminta masyarakat juga untuk tidak terprovokasi juga dengan adanya narasi-narasi ini yang terus berkembang, yang kami sayangkan. Yang menurut pandangan kami tadinya dengan Polri sudah memberikan hasil dari penyelidikan, harusnya case close, tapi kelihatannya masih terus berkembang dari sisi narasi. Jadi ya kami mohon masyarakat untuk tidak terprovokasi. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat sore rekan-rekan media. Mas Yakub, boleh sedikit buat yang kasusnya Vidi? Sedikit mungkin tanggapannya. Terus sampai dia. Boleh aja kali Pak. Kalau saya di sini saya dapat bagian. Mungkin ya. Cek. Kita mau pilihnya beda karena bukan respon. Jangan maju dulu. Jadinya dong, kapan sih? Oke, baik, boleh. Bisa nggak begini nggak? Pegang ini. Bentar. Ambil bos. Bangkit.
Gimana pertanyaannya? Iya, kalau persidangan masih tahap awal ya, masih pemeriksaan legalitas dan sebagainya. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk menentukan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun kami juga perlu sampaikan bahwa menurut pandangan kami gugatan perdata itu tidak berdasar dan nanti akan kami sampaikan dan kami jelaskan ke pengadilan. Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail karena kami hormati proses berjalan. Tapi kembali ya tetap kami hormati. Baiklah mereka mengajukan yang seperti itu. Terus ini kemarin dengan kondisi bagi cara ya tentunya yang mungkin iya ya mas ya kalau kan mungkin pasti iya cuman ya makanya kami semua dari tim dan semua teman-teman dan keluarga pasti mendoakan selalu dan menjaga kondisi Mas Eko sendiri alasannya apa sih akhirnya ikut mendampingi dan untuk kasus ini sendiri? Ya karena kami melihat kami semua kuasa hukum sudah mempelajari juga gugatan dan kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar dan mungkin yang aja akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan walaupun kami mungkin sudah cukup lama dan memang dekat tapi secara hukum memang kami sampaikan ilmu dari mereka itu tidak berdasar. Ini dari pihak channel mengatakan ini secara tidak langsung mengakui perbuatannya itu bersalah dengan salah satu video menghapus playlist di Spotify. Nah ini yang perlu diluruskan ya. Jadi video bukan menghapus, video menghormati karena proses ini sedang berjalan daripada ada klaim-klaim lebih lanjut yang tidak sesuai lebih baik dari pihak ini untuk meng-off-kan dulu lah. Jadi ini menghormati dan kami juga sama, kami menghormati proses yang sedang berjalan. Itu sebenarnya alasannya. Tapi jadi kenapa nggak bahwa gugatan itu 24 miliar bahkan rumahnya akan disita? Nah itu adalah salah satu bagian yang menurut kami tidak berdasar, salah satu. Tapi ya kembali lagi selama ini hubungan baik. Ya dari sini cukup kaget lah dengan adanya gugatan ini. Tapi ya kembali lagi ya. Negara ya kami akan layani. Keberatan dari Vidi sendiri mungkin dijelaskan masyarakat maksudnya dalam arti ini kan gugatannya cukup besar mungkin ada dari keinginan dari Vidi apa gitu dari minta dibuat pemindahan diturunkan atau ada ceritanya restorasi justice atau seperti apa sih nanti ya? Bukan, kami melihatnya nggak sih itu. Yang kami lihat adalah gugatan sebenarnya berlandasar hukum atau tidak. Ada nggak dasar hukumnya untuk yang menggugat ini? Dan setelah kami pelajari, memang tidak berdasar. Dan dari videonya pun juga yang bukan bahasa legal, mungkin kalau bahasa legal mungkin video akan saya serahkan kepada kami gitu kan. Tapi yang teknisnya memang betulnya, dia juga menyampaikan tadi selama ini hubungan baik, kita tapi tiba-tiba ada itu yang mungkin nanti pada saat waktu yang lebih baik bisa rekan-rekan semua akan langsung nanti kita berhasil sedikit bisa memberikan ini setelah memberikan ceritanya lah versinya karena selama ini juga kami diam versi video belum dengar pastikan rekan-rekan seperti apa dan pasti menunggu saya yakin mohon maaf mungkin selama ini video juga masih belum terlalu fit untuk memberikan itu dan kami pun juga menghormati proses yang ada makanya selama ini kami belum terlalu banyak lah untuk memberikan statement dan sebagainya. Tapi ada komunikasi antara video dengan sidang di luar persidangan nggak? Atau mediasi secara kekeluargaan gitu? Sejauh ini sih dari sejak gugatan masuk belum ada. Keyakinannya juga hubungi dia telepon? Belum ada. Untuk kami kuasa hukum sudah pasti belum ada. Untuk ini terakhir infonya untuk saya sih belum ada. Tapi kalau terbarunya saya belum tahu lagi. Tapi per kemarin mungkin belum. Lebih keinginan kuat nggak sih
didasari kekeluargaan ya. Pun dan saya pun sebagai kuasa hukum, kami semua advokat ini memiliki kewajiban. Jika ada perkara harus mendamaikan klien kami. Kan kewajiban kode etik yang kami memang sudah pegang dan kami sumpah. Iya tentunya pasti kalau masalah perdamaian itu adalah kewajiban advokat. Tapi setiap kasus kan berbeda. Kita tahu faktanya seperti apa, kuat atau tidak dasarnya, yang penggugat juga mau angkanya apa, itu harus dinilai. Nanti apakah ini berlanjut nanti, tapi kami harus tetap menganggap ini akan berlanjut. Kemudian kami tetap mempersiapkan jawaban kami dan pembuktian kami nanti di persidangan seperti apa. Dan pihak Sena juga menyiapkan laporan baru lagi terkait dengan mekanikal seperti apa nih? Kalau kami belum lihat ya, kami belum dengar juga dan mungkin kembali lagi kalau memang ada lagi ya kami pelajari dulu nanti seperti apa. Tapi benar pihak ini sampai 15 orang pengacara mengganggu. Iya itu kebetulan tim kami sih semua. Agenda selanjutnya? Iya, mungkin sidangnya kapan lagi dan agendanya Sidang selanjutnya Selasa tanggal 17, Selasa lusa tanggal 17 Mei. Itu agendanya masih melengkapi legalitas. Untuk video kelihatannya tidak hadir karena sudah diberikan kuasa pada kami dikarenakan Artinya tidak pernah akan hadir. belum tahu nextnya seperti apa. Untuk sekarang sih karena ini masalah memang legalitas dan lain-lain dan kita harus perdata kan yang bisa dikuasakan kuasa hukum kan ya, pihak mereka kan juga kuasa hukum ya sepengetahuan saya yang hadir ya. Jadi yang mungkin sejauh ini masih akan kami. Tapi bukan menghindar untuk peradilan. Oh tidak, sama sekali tidak. Karena memang balik lagi mas dari pihak ini cukup kaget dengan adanya ini. Semua teman-temannya pun kaget, keluarganya pun kaget. Tapi mungkin nanti dari pihak ini lah yang bisa menjelaskan ceritanya kan lebih lanjut. Dia yang pasti menjalani ini belasan tahun dengan baik, tiba-tiba ada hal itulah. sebelumnya sempat dikasih juga PD melalui IMD memberikan mobil Nah itu mungkin salah satu cerita yang nanti Budilah lebih baik sampaikan ya. Ceritanya kebetulan kami kan sudah ditunjuk juga di kuasa hukum, jadi kami juga tidak tahu cerita-cerita yang sebelumnya. Tapi ya dapat sih kalau yang dari saya dengar sih ya mungkin lebih baik dari pihak media harus tetap memberikan ini ya versinya agar semua berimbang kan. Sekarang kan banyak yang dengar dari pihak media. Menyatu dengan mencari kasus ini mempengaruhi yang ini ke yang ke depan bagaimana soal ada mungkin dengan kondisi dia yang untuk sekarang yang beberapa jam yang tertunda atau di cancel. Ya mungkin secara tidak langsung ya. Mungkin kalau secara langsung secara tidak langsung pastikan ya bagaimanapun nggak usah dibilang kita semua kan kalau ada masalah hukum walaupun tidak salah sih maka kalau ada gugatan pasti kan tergantung ya. Jadi itulah yang kami harapkan dapat selesai. Tadi kan Mas Joko bilang ada beberapa unsur yang tidak ketemu. Mungkin salah satunya unsur apa sih yang akhirnya menurut kami akan tim ini kasus ini tidak unsurnya tidak tepat. Nah kalau secara keseluruhan memang kami lihat tidak berdasar. Poin-poin bagaimana tidak berdasarnya nanti mungkin kami sampaikan jawaban kami dan pada saat persidangan lah. Nanti mungkin setelah persidangan yang sudah makin jauh nanti akan kami ambil juga keputusan. Tapi jadi orang sudah mengaku bersalah. Mengaku bersalah kapan ya? Mengaku bersalah mengaku bahwa dia melanggar. Kapan tuh? Saya belum pernah dengar mengaku gimana. Jadi saya klarifikasi bahwa ini tidak pernah ada pengakuan bersalah atau pengakuan melanggar dan kapan aku kaget dan gugatannya ini pun dari sampai kepada kami kan tentunya kami harus objektif menganalisa dulu dong kalau klien kami kalau itu A kami sampaikan A, kalau B saya kami lihat memang tidak bisa. Tapi ya kembali lagi kami tetap menghormati hak